Apakah mungkin seorang wali berzina? Mungkin, mengapa tidak? Nggak ada masalah. Bagi Tuhan kan dosa orang tidak mengurangi pangkat kok. Asal dia sadar, dia bertobat, diampuni lagi. Kalau sudah bertobat sama dengan orang terlahir baru kok, yang tidak punya dosa sedikit pun. Ya. Makena menunjukkan ketinggian. Ada ayat 65, paling kanan pertengahan tuh, halaman 301 kalau nggak salah. Ya, ada, ya kan? Makanya disebutnya laduni. Ya, laduni itu bukan ilmu punya paduni, bukan. Bukan. Ya, laduni itu kembali ke yang punya. La min ladunna, dun itu ke atasnya langsung. Dengan keagunganku kata Allah aku tambahkan. Jadi ada ilmu khusus yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikehendaki. Sifat mendapatinya lewat rahmatnya. Pencarian mendapatkan rahmat itu lewat kedekatan taqarrub ilallah. Nah, cara bertakarub kepada Allah itu simpel caranya dengan meningkatkan takwa. Meningkatkan apa? Takwa. Ilmu ladun itu sebetulnya kalau di dalam spiritual itu namanya jadab, namanya wali majudub, ujuk-ujuk. Yang kemarin tuh masih jadi rampok. Hari ini ketemu udah mengejutkan. Loh, kok begini? Ada. Tapi tidak banyak. Oleh karena itu jangan ditiru. Kalau meniru yang sering terjadi, jangan yang jarang terjadi. Betul nggak? Itu ya, tetap kita terikat dengan hukum kausalita, ada pelatihan, ada bimbingan dan sebagainya, dan kita jatuh bangun berulang-ulang biasa itu. Apakah wali mungkin nggak maksiat? Hal yazni al waliyu, apakah mungkin seorang wali berzina? Mungkin, mengapa tidak? Nggak ada masalah. Bagi Tuhan kan dosa orang tidak mengurangi pangkat kok, asal dia sadar, dia bertobat, diampuni lagi. Kalau sudah bertobat sama dengan orang terlahir baru kok, yang tidak punya dosa sedikit pun. Ya, hanya saja bedanya kalau para wali kan sensitivitasnya kan tinggi banget, sedikit saja keluar langsung dia menangis kan gitu. Kalau kamu ditegur marah, kitanya salah pak. Ya kan seperti itu bedanya. Nah itu. Jadi namanya wali jadab. Yang aman gimana? Yang aman itu melalui suluk. Ada proses. Jadi kalau orang bepergian itu ada rutenya gitu. Naik kereta atau naik bus atau naik motor ada jalurnya gitu. Terus memakan waktu berjam-jam. Ke Jakarta aja bisa 6 jam 7 jam. Apa untungnya? Saya memilih yang suluk ini karena bagaimanapun kalau kita berangkatnya melalui jalur, ketika kita menghadapi kesulitan kita tahu jalan pulang. Tapi kalau ujuk-ujuk kayak orang diculik gitu ya, diculik, tutup matanya, masuk ke truk yang di gerbong tertutup, dia ditempatkan, dia nggak tahu ada di mana. Begitu dia bingung mau kembali kemana, jadi lebih aman pakai suluk. Ya, suluk. Anjing kita masukkan karung, masuk mobil, di jalan kita lepas, dia nggak bisa pulang. Tapi kalau kita tuntun, dia pulang nggak bisa. Iya. Karena dia tahu rutenya. Jadi suluk tuh perjalanan menggunakan rute. Gitu ya. Itu. Ada konduktornya ada, mursyidnya ada, ya, madrasahnya ada, silabusnya ada, kan gitu. Oke, tetapi kemudian kamu nggak usah mencari mursyid lah. Nanti juga kalau memang Anda berbakat juga akan dicari mursyid kok. Soalnya sebetulnya yang lebih butuh itu mursyid. Sebab bagaimanapun dia juga harus mempersiapkan penerusnya kan bersada. Jangan sampai ada stagnan, ada missing link.
Gitu. Itu persoalannya. Perbedaan itu. Ya. Nah, itulah makanya pada akhirnya nanti kita dari pelajaran nasib-nasib begini nih. Nanti pada saatnya ketika Allah sudah menghendaki Anda itu bisa berkenalan dengan Tuhan, nanti juga Anda akan dikasihkan kesempatan oleh Tuhan untuk berkenalan dengan orang yang sudah kenal Tuhan. Dan nanti dia itulah yang akan memperkenalkan kepada kamu. Tetapi kalau memang belum nasibnya, sudah ketemu juga salah tingkah, ngelawan baik kah? Nyongan, nah, ya keraguan munculnya itu ya. Wali tak duduk ini. Jangan-jangan perintah halban. Sehingga perintahnya diabaikan. Masa iya ada perlawanan? Nanti beda. Berguru dalam keilmuan di perguruan tinggi, semakin kita kritis, semakin disayang oleh dosen dong. Iya. Saya ini sering dipeluk-peluk dosen saya tuh. Azim, ya Syekh Abdul Syakur anta azim. Azim. Dua jempol gini. Ya, karena kita terus ya membantah, melawan, kreatif anaknya. Ya, tapi dalam spiritual kan berbeda. Iya. Ini kadang-kadang perlu dihentikan dulu rasionalitasnya tuh. Oke, nurut sebetulnya. Tapi ini tidak selamanya ya. Kalau sudah levelnya sama juga sama, dia bebas. Ada. Jadi dalam masa apa? Kalau sebelum kuliah tuh apa namanya tuh? Masa gemblengan sebelum kuliah apa namanya? Mapram. Ospek ya. Ya namanya ospek sekarang ya. Ya itu. Ada tapi tidak selamanya. Nanti kalau sudah masuk nah sudah bebas. Itu formnya lebih bebas nanti ya. Iya. Nah, jadi saya kira seperti itu apa namanya memang prosedural, ada proseduralnya ada. Dan itu termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri. Itu dia mencari anak-anak yang berbakat. Sampai konon kisahnya itu ada salah satu wali abdal yang meninggal kekosongan kan. Ya seperti dalam birokrasi lah. Kabinetnya berhalangan. Masa dibilang kosong itu cari kan. Nyari-nyari di antara para ulama, para kiai, nggak ada yang cocok. Nemu sama anak muda, non muslim, tapi bagus anaknya, dideketin, dibina, ya jadi wali, iya, rasul, gitu kira-kira gitu. Jadi nanti akhirnya mah bukan agamanya, bukan sukunya, bukan warna kulitnya, bukan turunan loh, langsung ke hati kita itu. Dalam isyarat di Al-Quran ada isyaratkan kan. Diisyaratkan dalam Al-Quran yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti nggak ada manfaatnya itu harta ya, keturunan. Yang akan bisa ketemu Allah adalah orang yang hatinya baik. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hatinya baik, itu baru bisa menghadap Tuhan. Iya. Barang sirah masih kepet pengen ketemu ya nggak bisa. Jadi kalau kita pengen ilmu baru yang belum tahu, ini caranya. Ya, ada dua caranya. Ada berapa? Dua. Sudah? Yang pertama, di sini allama dhamirnya kemana larinya? Ke Allah. Dhamir itu kata ganti ya. Allama dia mengajarkan. Dia di sini siapa? Allah. Allamal insana Allah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia sebagai bekal beraktivitas mereka malam ya'lam segala jenis pengetahuan yang belum diketahuinya. Diketahui oleh manusia. Karena yang mengajarkan Allah berarti yang punya siapa? Allah. Maka rumus cepat yang pertama dekati Allah. Ya. Dekati siapa? Allah.
Orang-orang yang mendekat kepada Allah, semakin tinggi kedekatannya, semakin cepat diajarkan pengetahuan baru. Bahkan yang belum terungkap. Di semua bidang ya. Di semua bidang. Bukan hanya di bidang untuk pengetahuan saja, untuk menjadi pengajar, da'i atau alim minal ulama. Jadi rumus pertama, dekati siapa? Allah. Diuji nih. Diuji. Belajar diuji. Ya kan? Sulit memahami. Perusahaan diuji, berliku cara mencari. Kedudukan diuji, belum naik jabatan. Ya, walaupun sudah lengkap persyaratan. Misal. Lalu dari ujian itu mendekati Allah. Ya, mendekati Allah, bukan sekedar ikhtiar, dia dekati Allah dengan sifat tawakalnya. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. 155 ujiannya, 156 pendekatan kepada Allahnya, 157 rahmat yang diberikan. Ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa yang sabar saat menerima ujian itu? Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dekati Allah. Turun 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Tuh. Ketika rahmat turun, baru solusi muncul. Wa ulaika humul muhtadun. Datang solusi. Itulah rahmat. Nah, ilmu sama. Di tadi yang Quran surat Al-Kahf itu buka ayat 65 itu. Ya, buka ayat 65 itu. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Rahmat. Apa jenisnya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ladunna, ilmu kami, kata Allah itu. Pakai na menunjukkan ketinggian. Ada ayat 65, paling kanan pertengahan tuh. Halaman 301 kalau nggak salah. Ya. Ada. Ya kan? Makanya disebutnya laduni. Ya, ladun itu bukan ilmu punya Pak Duni, bukan. Bukan. Ya, ladun itu kembali ke yang punya. La min ladunna, dun itu ke atasnya langsung. Dengan keagunganku kata Allah aku tambahkan. Jadi ada ilmu khusus yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikehendaki. Sifat mendapatinya lewat rahmatnya. Pencarian mendapatkan rahmat itu lewat kedekatan taqarrub ilallah. Nah, cara bertakarub kepada Allah itu simpel caranya dengan meningkatkan takwa. Meningkatkan apa? Takwa. Itu yang dimaksud Al-Baqarah di akhir ayat 282. Nah, ngajinya begitu biar kita nyambung. Lihat Quran surah 2 akhir ayatnya 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tuh, jelas kalimatnya. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Diajarin. Thariqah atau cara yang terakhir adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Satu, dekati Allah. Yang kedua, dekati sunnah Nabi SAW. Dan ini perintah. Dari mana perintah itu didapatkan? Seperti apa isyaratnya? Di Al-Baqarah di ayat ke-151. Quran surah 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. 1. Yatslu alaikum ayatina. 2. Wa yuzakkikum. 3. Wa yu'allimukumul kitab. 4. Wal hikmah. 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat yang kelima. Dan lihat di Al-Alaq ayat keberapa? 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat keberapa? 5. Dan ini jadi pemberian kelima di ayat 151. Allah tugaskan Nabi Muhammad itu menyampaikan 5 hal. Yang pertama isi Al-Quran. Yang kedua mengajarkan akhlak. Dan yang ketiga mengajarkan sunnah hadisnya. Yang keempat mengajarkan hikmah. Yang kelima mengajarkan beragam pengetahuan baru yang belum diketahui umatnya.